jika tadi ini Pak Heri di Juara Harapan 2, ini ada teman kita juga dari Jogja Nyahnyo. Jogja Nyahnyo ya Mas Adit. Jogja Nyahnyo namanya Mas Adit. Beliau juara Harapan 1. Kita langsung undang Mas Adit menuju mimbar kebesaran. Monggo silakan Mas Adit. Kita berbagi cerita. Oke, Mas Adit dari Jogja Nyahnyo. Apa semboyannya? Gua kasih. Gua kasih, itu gua kasih gratis pokoknya. Oke, Mas Adit silakan berbagi cerita. Ceritakan tentang kompetisi Jasa Raja Traffic Hero ini, seperti apa pesan-kesannya, kemudian lebih detail tentang Jogja Nyahnyo. Jika tadi pas siang-siang tadi, pas pagi tadi kita hanya mengenalkan apa sih Jogja Nyahnyo itu, mungkin sekarang bisa lebih menceritakan detail visi misinya, kemudian kegiatannya, kemudian harapannya ke depan setelah mengikuti kompetisi ini dan menjadi juara Harapan 1. Gini, Sambil duduk dong biar lebih rileks. Nah, saya aja capek. selamat buat para pemenang juara 1, 2, 3, 4, 5 dan saya pikir semuanya di sini juara ya. Betul, kita sama-sama menjadi pemenang. Kalau saya pribadi, saya menganggap ini bukan kompetisi, ini apa ya? Ini sebuah tolak ukur bagaimana sebuah komunitas itu dikelola dengan baik. Komunitas sosial dikelola dengan baik, itu ada banyak aspek, dan teman-teman yang unggul ini adalah teman-teman yang punya proporsi pengaturan pengelolaan komunitas dengan baik. Artinya saya banyak belajar. Oke Kak, saya tidak mendapatkan nominasi itu nggak masalah, justru memang ternyata saya memang kurang oke dalam hal tata kelola, misalnya saya kurang tajam dalam masalah sustainability komunitas, saya kurang bervisi panjang. Ya itu mungkin masalah waktu aja, masalah belum aja. Iya, betul. Saya nggak setuju ketika ada kontestasi komunitas sosial, itu agak kurang pas. Artinya semua komunitas sosial itu baik, cuma di sini adalah fokus pada skill manajemen, skill tata kelola, manajemen banyak hal itu. Nah di sini diuji, artinya ini menarik. Ternyata kita berbuat baik itu tidak asal berbuat baik, Mas. Betul. Niat baik itu modal utama, tapi itu tidak cukup. Yang lain adalah faktor manajemen, itu jelas harus di manajemen banyak hal, manajemen finansial, manajemen administratif, manajemen tata kelola, knowing people, tahu manusia demi manusia yang lain, partner-partner kita. Terus lalu secara global kita mau bawa kemana nih organisasi ini. Di sini saya belajar banyak. Memang saya menjadi tahu, iya saya lengah di sini, lengah di situ. Tapi sekali lagi ini positif ya, artinya saya punya rumus fasta bihul khairat. Kalau pernah dengar ya bagi teman-teman muslim itu, iya, ada jargon itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, Mas? Betul sekali. Itu yang harus dipegang. Jadi Tuhan pun mengizinkan hal itu, berlomba-lombalah dalam hal baik. Itu kan positif daripada kita balapan jahat kan. Lomba jadi penjahat kan nggak diperbolehkan. Itu berlomba-lomba ini menarik. Kita bersaing dalam kebaikan. Bersaing perlu, kita harus sepositif mungkin, setertib mungkin, seasik mungkin, pokoknya yang baik-baik. Teman-teman punya punya penafsiran itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang sedang create komunitas atau sedang tergabung dalam komunitas, cintailah itu, milikilah itu, dan rawatlah itu. Siapa tahu dan insya Allah itu jadi investasi masa depan mungkin ya, Mas. Bolehlah sekarang Mas Nova sama Mas Dodi juara 1, 2, Pak Rohim juara 3. Nggak apa, saya justru lain kali saya yang harus juara 1. Dalam artian saya tidak
tidak dalam rangka cari pemburu hadiah itu enggak bisa, tapi saya ingin buktikan pada diri saya sendiri, saya harus lebih dari posisi sekarang. Oh ya, jadi saya pikir ini positif. Tetap jaga mental, jaga hati, tetap berbuat baik tanpa berpikir apapun. Kalau teman saya itu orang gila tuh begini, saya ikhlas kalau perlu Tuhan nggak tahu. Ini orang gila, menurut saya punya prinsip gila, artinya dia total, tapi dibalik ketotalan itu tentu saja memerlukan tata kelola, ya seperti di awal manajemen. Jadi selamat buat para pemenang, saya salut, saya punya banyak hal yang saya catat, itu sangat penting, serius. Hidup nggak cuman hari ini dan kemarin, masih ada besok dan besok. Kalau perusahaan sebelah bilang nggak ada kata besok, hari ini enggak. Kalau saya masih ada besok untuk berbuat baik, ada besoknya lagi berbuat baik sampai kita semua meninggal dunia. Catat sejarah yang baik, jangan yang buruk gitu. Matur nuwun Mas. Betul sekali Mas Adit ya. Jadi ini saya ada sedikit cerita juga Mas Adit, karena ini berkaitan dengan kegiatan Mas Adit ya. Jadi Mas Adit ini melalui Jogja Nyahnyo melakukan penambalan jalan yang berlubang ya Mas. Betul. Untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Saya ingin bercerita, dulu saya juga menjadi korban Mas, korban dari lubang di jalan. Karena pepatah mengatakan lubang di jalan itu tidak senikmat lubang berjalan. Ya, seperti itulah kira-kira. Terus iya. Jadi saya dulu pulang kerja malam-malam Mas. Jadi memang karena mata saya ini memang minus silindris ya, sangat sensitif terhadap cahaya. Pada saat itu di tempat yang gelap, dari lawan arah itu ada sebuah truk menggunakan lampu high beam, lampu jauh ya. Di situ mata saya sensitif, kemudian silau, gelap, dan akhirnya kena lubang. Itu sekitar tahun 2010. Jatuh Mas. Jatuh, tertimpa motor, gak bisa bangun. Dan di situ jauh dari pemukiman. Pemukimannya itu harus memutar rel kereta. Karena sudah ada rel kereta. Kira-kira saya tertolong itu sekitar 15 menit. Jadi selama 15 menit saya tertimpa motor di pinggir jalan. Saya minta tolong, teriak-teriak, melambai-lambai tangan, nggak ada pengemudi atau pengendara yang mau menolong. Sampai saat ini bisa dilihat teman-teman. Ini adalah bekas luka tertimpa motor, tertimpa mesin, tidak hilang sampai sekarang. Ya begitulah Mas Adit, cerita kelam tentang lubang di jalan ya. Ya mudah-mudahan ini dengan sebuah gerakan yang dilakukan Mas Adit ini bisa menginspirasi banyak orang, tentunya juga menginspirasi pihak terkait, dalam hal ini pemerintah, supaya bisa lebih meningkatkan kualitas jalan raya di negara kita tercinta ini. Oke. Maaf, terima kasih. Tapi saya Kak, jalan di Indonesia itu punya beberapa faktor resiko kerusakan. Banyak sekali. Salah satunya faktor force major ya, alam, tonase, lalu kualitas itu ada apalagi ya, tempo, termin pengerjaan semacam itu, lalu ada banyak hal. Nah, yang harus teman-teman waspadai itu ketika musim penghujan. Sekeren apapun aspal, kalau musim penghujan, apalagi ada kebiasaan membuang sampah sembarangan, bikin mampet got, selokan mampet, airnya tumpah ke jalan, itu akan merusak jalan. Nah itu akan bikin potensi kecelakaan. Artinya teman-teman waspada, kalau hujan itu tingkat bahayanya meningkat, karena kadang ketutup air nggak kelihatan kan, kita asik ngegas aja nggak tahu jeger ya itu. Nah itu sering. Jadi kami memang teman-teman CNN itu sering lah keganggu, dulunya itu keganggu lubang kayak gitu. Akhirnya kita calling pihak terkait, tapi belum waktunya perawatan waktu itu. Tapi kalau sekarang saya yakin lebih baik. Cuman pemerintah harus punya tim surveyor jalan, paling tidak seminggu sekali lah. Apalagi musim penghujan gini harus banyak surveyor lah. Kalau itu saya mau Mas, kita surveyor jalan.
jalan-jalan tapi dibayar, betul nggak? Itu nanti CNN jadi enteng kayak gitu. Misalnya ada tim surveyor CNN jadi tim surveyor aja, atau kita naik kelas di Indonesia nyok. Tapi ini butuh manajemen yang bagus. Nah ini masih PR buat saya. Mohon doa restu. Amin. Semoga ini bisa terrealisasi karena ini apa ya? Ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan Betul. nggak salah juga ya Mas. Semua niat baik pasti ada jalannya, Mas. Sip. Saya pikir cukup. Oke, Nanti terima kasih. kuotanya habis. Oke, terima kasih Mas Selamat. Adit dari Jogja Nyahnyo, ceritanya sangat menginspirasi. Oke, terima kasih juga teman-teman. Kita sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jatuh.